Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Radita Kurnia dengan NIM 20020850850107. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Untuk itu, silahkan menyimak video presentasi saya. Pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik? Adapun kemampuan yang harus dipelajari oleh peserta didik ialah: pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional. Dengan kemampuan ini, saat mendapat suatu informasi, peserta didik tidak akan serta-merta menerimanya begitu saja, melainkan mempertanyakannya dulu. Dan kemampuan ini juga berguna untuk menganalisis sesuatu dan memecahkan masalah. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan ini membahas tentang bagaimana seseorang dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Tujuan memiliki kemampuan komunikasi yang baik adalah agar pesan kita bisa diterima dengan baik oleh si penerima pesan dan tidak terjadi salah paham. Yang ketiga, berkolaborasi. Di abad ke-21 ini sudah bukan waktunya lagi untuk menjadi pemenang seorang diri. Jika ingin sukses bersama, penting bagi seorang peserta didik untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Dengan berkolaborasi, masing-masing orang dapat mengisi kelebihan dan kekurangan satu sama lain, sehingga hasil akhir pun bisa lebih maksimal. Selain itu, dengan berkolaborasi, peserta didik dapat belajar bertanggung jawab dengan perannya, saling berempati, dan menghormati orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu kreativitas. Kreativitas dibutuhkan agar peserta didik berani mencari ide dan mengungkapkan ide. Kemampuan ini juga bisa diterapkan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Untuk mengasah kreativitas, ajak peserta didik untuk bebas mengeksplorasi pikiran serta imajinasi mereka. Baiklah, itulah 4 kemampuan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut. Perbedaan dan cara peserta didik dalam memproses dan mengintegrasikan informasi baru dapat berakibat berbedanya kemampuan mereka. Maka prosedur atau sumber yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan peserta didik adalah dengan tidak sekedar mentransfer pemikiran atau pengetahuan serta informasi dari satu pemikiran ke pemikiran lain tanpa adanya transformasi. Transformasi di sini artinya adalah pemerolehan makna atau pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya oleh peserta didik. Peserta didik pada hakikatnya bukanlah sebuah papan tulis kosong yang bisa ditulisi apa saja oleh guru. Peserta didik justru memiliki kemampuan yang cukup signifikan dalam menginterpretasikan situasi pembelajaran dan fenomena yang lebih dari yang kita sadari. Pengetahuan ini terdiri dari gabungan fakta, konsep, model, persepsi, keyakinan, nilai, dan sikap yang beberapa di antaranya akurat, lengkap, dan sesuai dengan konteks yang akan dipelajari. Idealnya, peserta didik membangun landasan pengetahuan yang kuat dan akurat sebelumnya, menjalin hubungan antara pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Namun bisa saja terjadi peserta didik mungkin tidak mampu membuat koneksi ke pengetahuan sebelumnya yang relevan. Dengan kata lain, pengetahuan itu tidak aktif, sehingga terimplikasi pada tidak terfasilitasinya integritas pengetahuan awal dengan pengetahuan baru.
Oleh karena itu, salah satu komponen penting yang diperlukan dalam mendesain suatu mata pelajaran adalah mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal adalah pemahaman, pengalaman, pengetahuan prasyarat, dan segala sesuatu yang dimiliki peserta didik sebagai pengetahuan awal. Dalam hal ini, jika guru mengajarkan materi yang tingkat kesulitannya di atas kemampuan peserta didik, maka berimplikasi ketidakefektifan proses dan hasil pembelajaran. Kemampuan awal ini juga sangat penting bagi peserta didik untuk mendesain dengan memberikan dosis muatan pembelajaran atau materi yang tepat dan memadai. Dengan demikian, diagnosis kemampuan awal merupakan salah satu variabel yang penting dalam penentuan desain dan proses pembelajaran. Upaya pembelajaran apapun yang dipilih dan dilakukan oleh guru, jika tidak bertumpu pada kemampuan awal peserta didik selaku subjek yang aktif, maka pembelajaran tidak akan bermakna. Karakteristik kemampuan awal peserta didik dapat diidentifikasikan sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Oleh karena kedudukannya yang sangat signifikan tersebut, maka dibutuhkan kemampuan seorang guru untuk menganalisa karakteristik kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik. Ini dijadikan landasan dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Kemampuan awal ini juga sangat berpengaruh terhadap proses internal yang berlangsung di dalam diri peserta didik ketika belajar. Hal ini disebabkan karena kemampuan awal menggambarkan kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Ketiga, bagaimana cara kita mengetahui bagaimana kemampuan yang diinginkan telah terbentuk? Adapun cara mengetahui kemampuan yang diinginkan telah terbentuk ialah pertama dengan metode tanya jawab. Metode tanya jawab bisa dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta didik, dan dengan metode ini akan memudahkan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memiliki pengetahuan terkait materi yang telah diajarkan. Metode tanya jawab juga bisa mengeksplorasi pemahaman peserta didik terkait materi yang diajarkan. Yang kedua, memberikan tes tulis. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kemampuan dan pemahaman peserta didik telah tercapai, bisa diukur dengan memberikan tes pada peserta didik. Dengan memberikan tes kepada peserta didik, kita dengan mudah akan mengetahui sejauh mana tingkat kedalaman pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Tes tertulis tersebut bisa dalam bentuk soal-soal pertanyaan yang terdiri dari beberapa nomor. Inti dari hasil tes bisa menunjukkan kemampuan atau pemahaman peserta didik mengenai apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, bekerja sama dalam bentuk kelompok. Berikut untuk mengukur kemampuan siswa dalam berkolaborasi dengan orang lain dapat dilakukan dengan memberikan tugas secara berkelompok. Dengan metode ini dapat dengan mudah diamati seperti apa peserta didik dalam bekerja sama, dan siapa saja siswa yang kurang bisa atau tidak aktif dalam mengerjakan tugas berkelompok. Dengan tugas berkelompok, pendidik dapat mengukur bagaimana kecakapan peserta didik berkomunikasi dengan orang lain, sejauh mana pemahaman terkait materi, seberapa bertanggung jawab peserta didik dalam menjalankan perannya, serta sejauh apa kreativitas yang dimiliki, juga bagaimana peserta didik dapat menghormati perbedaan yang terdapat di antaranya. Yang keempat, menggunakan metode mind mapping atau peta konsep. Cara ini bisa dilakukan untuk mengukur atau menganalisa kemampuan awal serta kreativitas peserta didik. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.